Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit, dan tentunya ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Saya ngevlognya dari mobil. Sambil jalan tadi kebetulan ada ide gitu ya, tentang sesuatu hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Tentunya inilah ada hubungannya dengan perjalanan yang saya tuju. Nah, saat ini saya sedang menuju ke rumah sakit ya, dan saya sudah 12 tahun ini bekerja di rumah sakit ini. Jalur yang saya tempuh sehari-harinya relatif sama, dan ada juga jalur alternatif yang saya juga punya, tapi biasanya saya lewat jalur Jalan Raya Serpong. Apa hubungannya? Sebenarnya hubungannya adalah begini. Ketika kita di dalam kehidupan kita mempunyai tujuan, maka kita akan bisa mampu menghadapi keadaan yang kita alami untuk mencapai tujuan tersebut. Saya tahu bahwa di depan saya ini ada bayangan ya, saya akan menuju suatu rumah sakit tempat saya bekerja. Saya tahu ini jalannya agak sedikit bumpy ya, agak bergelombang mungkin, walaupun jalan raya yang bagus gitu ya, Jalan Raya Serpong, tapi agak sedikit bumpy. Nah, seperti ini. Jadi setidaknya tuh, ini juga jatuh jadinya kan. Setidaknya saya jadi tahu nih bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi halangan, dan saya harus misalnya memelankan jalan saya atau laju dari kendaraan saya. Begitu juga dalam kehidupan kita ya. Banyak hal-hal yang mungkin kita tahu kita jalannya, tapi nggak semuanya kita bisa tahu sendiri bahwa apa yang kita tempuh itu adalah sesuatu yang sifatnya pasti gitu ya. Di dalam perjalanan menuju Jalan Raya Serpong ini saja, walaupun sudah berkali-kali, bertahun-tahun saya lalui, belum tentu saya selalu menemui hal yang sama. Kadang-kadang ada juga misalnya pelebaran jalan lah, galian di dalam galian di tengah lah di jalan, ada juga galian di samping yang bikin kadang-kadang jadi terhambat. Kadang-kadang ada macet juga. Nah, kita berharap kita dapat beradaptasi dengan segala macam hambatan tersebut. Problemnya seringkali kita mulai kehilangan tujuan saat di tengah jalan kita mendapatkan kesulitan. Jadi misalnya kita mau ke rumah sakit Omni nih, terus di tengah jalan macet gitu. Aduh, udah males dah, datang dah, udahlah nggak mau lagi ke sana, udah dialihkan aja ke yang lain gitu. Jadi seringkali di dalam kehidupan juga kita demikian. Ketika kita menuju sesuatu hal yang kita ingin capai, seringkali kita malah belok gitu, kemana-mana gitu ya. Tujuan awalnya itu jadi beda dengan tujuan yang akhirnya kita mau capai gitu. Dan ini ternyata memang membuat seorang itu jadi bisa berubah jalan hidupnya. Yang tadinya mungkin maunya kemari jadi ke sana, yang tadinya maunya ke sini jadi ke sini gitu, jadi ke sana lagi gitu, bolak-balik deh, nggak jelas gitu ya. Dan ketika nyampe di satu tujuan tersebut, ternyata dia baru sadar lagi kalau ternyata apa yang dia harapkan di depan tidak sesuai dengan yang dia sebenarnya lakukan. Dan ini sebenarnya yang saya selalu ingin ingatkan, bahwa itulah perlunya tujuan dan goals dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita tidak punya tujuan atau goals, kita jadinya nanti gampang tersesat. Kita sedikit diubah oleh situasi kondisi di jalan aja, kita udah mulai hilang tujuan kita. Kita sudah mulai berubah tujuan kita. Dan ini tentunya tidak baik ya buat kita, karena bagaimanapun sudah sulit untuk membuat kita jadinya nggak nyaman dengan keadaan kita. Nah, saya sudah nyampe nih, saya stop dulu sebentar ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita selalu punya fokus tujuan hidup kita, mudah-mudahan ya, walaupun seberat apapun rintangan di jalan, kita masih bisa menemukan tujuan hidup itu. Dan seringkali memang nggak segampang yang kita kira. Seperti tadi misalnya jalanan yang menjadi ada bumpy, atau jadi tiba-tiba kehilangan
lupa tujuan gitu. Nah, saatnya itu kalau misalnya demikian, kita bisa berhenti dulu. Misalnya kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu itu terus-menerus, kita coba istirahat sebentar. Istirahat sebentar untuk apa? Untuk bisa membuat diri kita tuh menyadari bahwa oke, kalau demikian saya mungkin perlu istirahat dulu dan mencoba untuk bisa mengatasi keadaan ini dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap tujuan kita di dalam pengobatan, di dalam kehidupan kita, apapun itu, tetap fokus pada tujuan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye, saya mau praktek dulu ya. Bye.